warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Auramar dari SMA Negeri 1 Boyolali. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang asal-usul desa Ngalian dan Cawen, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Ada yang tahu nggak nih gimana sih ceritanya? Simak ceritanya ya. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang baik, bijaksana, dan sayang terhadap rakyat-rakyatnya. Beliau bernama Sultan Agung Mataram. Pada suatu hari diceritakan bahwasanya abdi kesayangan sang raja meninggal dunia. Akan tetapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja sang abdi hidup kembali. Hal ini membuat sang raja terheran-heran. Oleh karena itu, sang raja pergi ke rumah sang abdi untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang abdi pun bercerita. Seperti ini ceritanya. Rajaku, yang saya ingat saat itu adalah saya tengah berjalan ke sebuah daerah. Tiba-tiba saya menemukan rumah yang bagus, yang rapi dan indah. Lalu saya bertanya kepada penjaga rumah tersebut, "Saudaraku, milik siapakah rumah bagus ini?" Lalu penjaga rumah menjawab, "Ini adalah calon rumah Sultan Agung Mataram." Lalu saya berjalan kembali dan saya menemukan rumah yang tidak kalah bagus dari rumah sebelumnya. Lalu saya bertanya, "Saudaraku, rumah siapakah ini?" Lalu penjaga rumah menjawab, "Ini adalah calon rumah Kiai Singoprono." Setelah itu, saya sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi pada diri saya. Tiba-tiba saja saya sudah terbangun dari kematian saya. Mendengar hal itu, sang raja pun terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa itu Kiai Singoprono? Keesokan harinya, sang raja bersama pasukannya pergi ke daerah Walen untuk mencari Kiai Singoprono. Di tengah perjalanan, tepatnya di tepi Sungai Cemara, sang raja berkata kepada pasukannya untuk meninggalkan dirinya sendiri. Lalu pasukannya pun meninggalkannya. Sebelum melanjutkan perjalanan seorang diri, sang raja merubah penampilannya menjadi seorang pengembala. Ia memohon kepada Sang Khalik agar diberikan 100 ekor itik. Karena kuasa Sang Khalik dan kekuatannya, maka hadirlah 100 itik itu pun. Sambil menggiring itiknya, ia melanjutkan perjalanannya ke arah Walen. Hingga ia melihat seorang pedagang nasi dan dawet. Ia berkata kepada pedagang tersebut, "Hai saudaraku, aku ingin menuju ke rumah Kiai Singoprono. Akan tetapi itik-itikku ini sejak pagi belum makan. Dapatkah kamu memberikan daganganmu untuk itik-itikku ini? Karena sepertinya daganganmu tidak laku, seperti yang kita lihat sekarang, karena tempat ini sangat sepi." Lalu sang pedagang pun berkata, "Tidak seperti yang kau lihat saudaraku. Walaupun tempat ini sepi, tetapi daganganku selalu habis setiap harinya." Sambil ia memberikan dagangannya untuk itik-itik sang raja yang menyamar sebagai pengembala itik. Di samping itu, pedagang yang tidak lain tidak bukan adalah Kiai Singoprono itu sendiri pulang ke rumahnya. Karena kesaktiannya, ia sampai dalam sekejap. Setelah sampai di rumah, ia meminta istrinya untuk memasakkan makanan untuk sang raja yang menyamar sebagai pengembala tadi. Akan tetapi karena bahan-bahan di rumah habis, ia menyuruh istrinya untuk menyiapkan alat makannya saja di atas meja makan. Setelah itu, dengan kekuatan Kiai Singoprono, tiba-tiba saja sudah ada makanan yang sangat banyak di atas meja makan. Di samping itu, sang pengembala yang tidak lain tidak bukan adalah Raja Agung Mataram. Saat sudah berada di depan pasar Walen, merubah dirinya menjadi seorang pengemis. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke rumah Kiai Singoprono. Sampainya di rumah Kiai Singoprono, ia terkejut dan terheran-heran karena yang berada di rumah tersebut adalah pedagang yang ia temui ketika ia memintakan makan itik-itiknya. Setelah itu, mereka duduk di kursi. Sang pengemis pun yang tidak lain tidak bukan adalah Sultan Agung Mataram merasa terheran-heran karena yang berada di rumah tersebut adalah orang yang ia temui ketika berjalan menuju ke rumah Kiai Singoprono. Lalu sang pengemis pun bertanya kepada orang tersebut, "Saudaraku, apakah benar ini adalah rumah Kiai Singoprono?"
Lalu orang tersebut menjawab, "Iya saudaraku, benar, ini adalah rumahku, karena aku sendiri adalah Kyai Singoprono." Sejak saat itu, mereka berdua ingin menjalin persahabatan. Kyai Singoprono ingin mereka berdua tinggal di Walen. Akan tetapi Sultan Agung Mataram menginginkan agar mereka tinggal di Kerajaan Mataram. Dengan kemampuan saktinya, Kyai Singoprono dapat memindahkan mereka berdua langsung ke Walen, dan dengan kekuatan saktinya pula, Raja Agung Mataram dapat memindahkan mereka berdua ke Kerajaan Mataram. Hingga terjadilah tarik-menarik. Sejak saat itu, di sebelah utara Sungai Cemara dinamakan Desa Ngalian, dan di sebelah utara Sungai Aji dinamakan Desa Jaweng. Seperti itulah cerita asal mula Desa Ngalian dan Desa Jaweng. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.